Amerika Serikat atau AS telah mengerahkan 3 kapal angkatan laut, termasuk 2 kapal induk, yang dilengkapi jet-jet tempur siluman F-35 ke Pasifik Barat. Media AS menggambarkan manuver Washington ini sebagai pesan gertakan terhadap China, yang aktivitas angkatan lautnya semakin agresif di kawasan tersebut. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri China belum berkomentar atas pengerahan aset-aset tempur Amerika ini. Yang jadi pertanyaan, apakah nyali militer China melempem, atau malah justru sebaliknya? Sebagai bagian dari upaya Pentagon untuk membendung ancaman militer China yang bertujuan untuk memodernisasi angkatan bersenjatanya hingga mencapai status kelas dunia pada tahun 2049. Angkatan Laut AS telah mempertahankan kehadirannya yang kuat di Pasifik Barat. Pasalnya, dalam beberapa hari terakhir, Beijing telah mengerahkan pasukan tempur kapal induknya ke wilayah tersebut untuk menunjukkan kekuatan angkatan lautnya kepada dunia. Foto-foto yang dirilis oleh Angkatan Laut AS menunjukkan kapal induk USS Abraham Lincoln tengah berlayar di wilayah operasi Armada ke-7 AS pada pertengahan pekan kedua bulan Desember tahun 2025 ini. USS Abraham Lincoln, kapal induk dari gugus tempur kapal induk Abraham Lincoln, sedang berlayar melakukan operasi rutin di wilayah operasi Armada ke-7 AS. Menunjukkan komitmen jangka panjang Angkatan Laut AS terhadap Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Demikian keterangan yang disertakan pada foto tersebut. Armada ke-7 yang merupakan bagian dari Armada Pasifik bertanggung jawab atas operasi di Pasifik Barat dan Samudra Hindia. Ini adalah armada terbesar AS yang ditempatkan di garis depan, dengan 50 hingga 70 kapal, 150 pesawat, dan lebih dari 27.000 personel yang beroperasi di wilayahnya pada waktu tertentu. Kapal induk USS Abraham Lincoln, yang membawa jet tempur siluman F-35C, meninggalkan San Diego pada akhir November untuk penempatan di Pasifik, sebagaimana dilaporkan US Naval Institute News. Sementara itu, kapal induk USS George Washington, yang juga mengoperasikan jet tempur siluman F-35C, melanjutkan operasinya di Laut Filipina setelah kunjungannya ke Guam, wilayah AS paling barat. USS George Washington diperkirakan akan kembali ke pelabuhan asalnya di Jepang, Pangkalan Angkatan Laut Yokosuka, pada awal pertengahan Desember 2025 untuk istirahat, pengisian bahan bakar, dan perawatan. Hal itu juga telah dikonfirmasi oleh Kementerian Luar Negeri Jepang kepada pemerintah kota Yokosuka, seperti dikutip dari Newsweek. Seorang juru bicara Armada ke-7 mengonfirmasi kepada Newsweek bahwa kedua kapal induk tersebut sedang melakukan operasi rutin di dalam wilayah operasi Armada. Sementara itu, di Laut Cina Selatan, kapal serbu amfibi USS Tripoli, yang dirancang untuk memproyeksikan kekuatan dari laut ke darat, tiba di Da Nang, Vietnam, bersama kapal penjelajah USS Robert Smalls pada awal pekan kedua bulan Desember ini untuk kunjungan yang menandai peringatan 30 tahun hubungan AS-Vietnam. Duta Besar AS untuk Vietnam, Mark Knapper, juga telah mengumumkan kedatangan 2 kapal perang AS tersebut. Menurutnya, kunjungan USS Tripoli dan USS Robert Smalls yang bertepatan dengan penutupan perayaan 30 tahun hubungan bilateral adalah bukti bahwa kemitraan AS Vietnam sangat solid. Sangat menggembirakan melihat sambutan hangat yang diterima oleh anggota militer AS di Da Nang, sebuah kota yang memiliki tempat istimewa dalam sejarah hubungan bilateral kita, paparnya.
Dijelaskan juga, USS Tripoli, yang membawa jet tempur siluman F-35B, tiba di Sasebo, Jepang, pada bulan Juni lalu, merupakan bagian dari rotasi pasukan AS yang terjadwal di Indo-Pasifik. Knaper juga menjelaskan bahwa kehadiran armada tempur AS di Jepang bersama dengan USS George Washington bertujuan untuk mendukung komitmen Washington terhadap pertahanan Jepang dari provokasi Cina. Sebelumnya, manuver armada militer Cina di kawasan tersebut telah berhasil menyulut kekhawatiran sejumlah pemimpin negara. Taiwan, salah satunya. Pemerintah Taiwan menyampaikan kekhawatiran atas pengerahan kapal-kapal perang Cina dalam operasi militer berskala luas yang menjangkau ribuan kilometer, dari Laut Kuning hingga Laut Cina Selatan. Negara yang sampai sekarang kedaulatannya masih diusik Cina itu menilai langkah tersebut telah menimbulkan ancaman terhadap stabilitas kawasan Indo-Pasifik. Kantor Kepresidenan Taiwan mengungkapkan bahwa aktivitas tersebut dipantau ketat oleh Kementerian Pertahanan serta lembaga keamanan terkait. Kami memiliki pemahaman yang lengkap mengenai situasi ini, ujar juru bicara kantor Presiden, Karen Wu, seperti dilansir AFP pada akhir pekan pertama Desember 2025. Menurut Wu, operasi Cina kali ini tidak hanya terjadi di Selat Taiwan, tetapi membentang dari area selatan Laut Kuning, bergerak ke Laut Cina Timur dekat kepulauan Diaoyu yang disengketakan oleh Taiwan dan Cina. Kemudian meluas hingga ke Laut Cina Selatan dan bahkan mencapai Pasifik Barat. Ini benar-benar menimbulkan ancaman dan berdampak pada Indo-Pasifik dan seluruh kawasan, ujarnya. Taiwan menyerukan agar Beijing menunjukkan pengendalian diri. Meski begitu, Kuo menegaskan bahwa otoritas Taiwan yakin mampu mengelola situasi tersebut. Kami juga percaya diri bahwa kami dapat menangani hal ini dengan baik, katanya. Hingga saat ini, militer Cina maupun media pemerintahannya nampaknya masih belum mau menanggapi kekhawatiran sejumlah negara di kawasan tersebut dengan tidak mengeluarkan pernyataan mengenai peningkatan aktivitas angkatan laut mereka, termasuk di wilayah yang disebut Taiwan. Ketika ditanya apakah benar ada pengerahan besar kapal perang, Kementerian Luar Negeri Cina juga tidak memberikan konfirmasi langsung. Saya ingin menekankan bahwa Cina secara konsisten mengikuti kebijakan defensif, kata juru bicara Kementerian Cina, Lim Jian, dalam konferensi pers rutin. Angkatan Laut dan penjaga pantai Cina beroperasi secara ketat di perairan terkait sesuai hukum domestik Cina dan hukum internasional, imbuhnya. Ia juga meminta pihak-pihak terkait agar tidak bereaksi berlebihan atau menyebarkan sensasi yang tidak berdasar.